Cukup belajar, mari kita berdoa dimulai. Sepertinya ini ada yang belum datang ya Bu Najla ya, masih ada yang kurang ini. Iya, ada yang kursi yang kosong. Siapa nih? Coba lihat sebelah kanan, siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Masih Tidur. sakit. Siapa lagi? Jadi ada 5 orang ya yang nggak masuk. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Ya kita senang sama daging. Iya Allah, semoga Iya. nggak keracunan lagi ya. Dan yang sakit kita doain semoga Cepat sembuh. amin. Kita tepuk semangat dulu nggak sih? Iya. Bapak Nah, semangat. kalau Bapak bilang selamat pagi. Are you ready kids? Kelas 5. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Oke, sudah semangat semua ya. Jadi kita lanjut ke materi. Nah, pernah nggak sih kalian ini disuruh sama orang tua kalian untuk membagi makanan ke tetangga kalian? Pernah. Terus kalian merasa kebingungan nggak sih dalam membaginya biar gimana supaya adil? Iya. Nah, oleh karena itu, karena kebingungan kalian, makanya kita hari ini belajar tentang pecahan. Dan juga jika ada satu potong kue di dalam piring. Nah, ada satu potong kue di dalam piring, kalian ingin membagi menjadi 3 bagian. Nah, bagaimana sih cara penulisannya dalam hal matematika? Iya. Lanjut next ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan berbagai penyebut. Nah, jadi mampu menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menggunakan strategi dalam membenahi masalah yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat nggak sih pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Pecahan. Betul sekali. Jadi membandingkan dan mengurutkan pecahan itu ada 3 poin yang harus kita ingat. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, membandingkan pembilang. Dan yang ketiga, membandingkan bilangan Pasti pada keempat, kita kali ini akan belajar tentang mempelajari penjumlahan dan pengurangan berbagai penyebut maupun penyebut berbeda dan sama. Oke, kalau kalian persoalan pecahan berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu mari kita simak pembelajaran pada kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Jadi ibu ada punya permasalahan nih. Misal ibu punya 4 potong kue lapis. Tapi sebelum dibagikan kalian ini kalau memakan 2. Nah, gimana cara penulisannya di dalam bentuk matematika? Bawahi lagi, lanjut persoalan kedua. Yang kedua, seperti ada satu potong kue dalam sebuah piring, kue bolu yang ingin kalian bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, bagaimana cara menuliskannya menjadi rumusan matematika yang benar? Nah, untuk permasalahan 1 dan 2 gimana cara penulisannya? Ada yang tahu? Atau yang itu yang awal? Berapa? Nomor 4. Kalau yang kedua, bagaimana kalian menuliskannya dalam kalimat matematika? Satu yang bolu, jadi 3 Bu. Nah, ada tuh. Oke, 3 Bu. Untuk permasalahan pertama ada yang tahu dan permasalahan kedua nggak ada yang tahu ya. Jadi nanti kita akan bahas setelah kita mempelajarinya. Jadi ibu ini mau membagikan kalian kegiatan berkelompok. Yang pertama, siapkan gunting, tusuk sate, kertas, double tip dan gambar pola kita yang kemarin ibu bagikan.
Setelah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, pendidik menyampaikan tujuan dari pembelajaran menggunakan media ajar tersebut. Media pembelajaran pizza tersebut itu nanti berguna buat kalian mengerjakan tugas LKPD. Ya kan Pak Wahyu? Iya, benar sekali. Next, ya lagi. Ya. Juga berbeda ya, jadi yang disamakan sama, makanya berbeda dalam menyebut yang berbeda juga. Iya, betul sekali. Nah, nanti sama-sama kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berbagai penyebut. Oke, jadi yang pertama ini ada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalau penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini berarti kita langsung menambahkan saja tanpa merubah penyebutnya, ya kan Pak Wahyu? Iya. Misal ada 1/4 ditambah 2/4 karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal tambahkan atasnya saja pembilangnya. Jadi 3/4. Yang kedua ada penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Nah, ketika penyebutnya berbeda 4 dan 6, kita harus mencari KPK terdekat dari 4 dan 6. Berapa KPK terdekat dari 4 dan 6? 6 dan 4. Oke, kita pakai 12. Jadi kan 4 kali 3 menjadi 12 dan 6 kali 2 menjadi 12. Jadi 3/12 ditambah 2/12 sama dengan 5/12. 5/12 bisa nggak disederhanakan? Bisa. Bersama tadi Bu, 5/12. Bisa. Nggak bisa ya, karena udah segitu. Mulai asma. Selanjutnya untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ini sama dengan penjumlahan ya, cara mengerjakannya. Cuma beda di tanda lambang soalnya. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, berarti atasnya saja yang tinggal kita kurangkan. Jadi 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Nah, 2/4 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi 1/4. Pinter. Kita tepuk wow dulu gimana? Wow. Kasih deh. Kasih oh. Kasih deh. Yang berikutnya ada pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, penyebutnya berbeda kita perlu menyamakan dengan KPK yang tadi, seperti yang tadi ya. Jadi 3 kali 2 jadi 10, karena yang sudah 10 jadi 30 dikalikan lagi. Jadi 6/10 dikurang 1/10 sama dengan 5/2. Dan 5/2 masih 5/10. Jadi bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, untuk menjawab permasalahan pertama tadi kan di dalam misal tadi itu ada 4 potong kue lapis, terus itu kalian kalau makan kue lapis. Jadi penulisannya itu 4-nya itu jumlah keseluruhan, berarti disebut banyak. 2-nya itu tadi di sebelah. Soal pertama itu 2/4. Disederhanakan bisa? Bisa. Nah, persoalan kedua, ketika ada ini kue lapis ya, kue bolu. Nah, kue bolu ini dari dalam piring kayak ada satu. Nah, tapi ingin membaginya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, gimana baginya? Nah, kita potong jadi 3 bagian. Nah, jadi 3 bagian kan. Nah, berapa sih 3 bagian ini penulisannya? Ini kan kuenya 1 nih, kuenya 1. Nah, 1. Nah, ini kita tuliskan 1. Jadi, 3. Jadi 1 dari 3 bagian. Begini. Ya, jadi permasalahan di awal tadi jawabannya 1/2 dan 1/3. Nah, karena kita sudah membahas tentang materi, jadi kita mengerjakan soal LKPD
mengerjakan soal berbobot kimia di hari ini. Makasih Bu. Ini lolos jadi dikerjain. Oke, udah semua mengerjakan soalnya? Sudah. Jadi silahkan dikumpulkan soalnya ya. Bapak, ini karena tadi sudah selesai semua, adakah salah satu kelompok yang ingin mempresentasikan hasil jawabannya ke depan? Ayo, kalian mempresentasikan jawabannya. Ya. Kami kelompoknya kelompok berapa? Pulang. Oh iya. Jadi teman-teman, tadi kita habis belajar pecahan. Nah, tadi soal yang dikasih Bu Guru sama Pak Guru itu ini. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 dari 8 pizza. Jadi 4/8. 4/8 bisa dikecilkan jadi 2/4. 2/4 bisa dikecilkan jadi 1/2, Bu. Makasih, Bu. Jadi, karena dia benar jawabannya tadi kan 4/8 sama dengan 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Hadiahnya mana Bapak Wahid? Ntar ya Bapak ambilkan ya. Selamat ya, terima kasih sudah lama terima. Silakan Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oh, sangat wow ya, sangat menyenangkan. Nah, semoga ya dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, jadi semua yang bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi hari ini kita udah belajar banyak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya Bapak. Ya, berbagai penyebut berbeda dan sama. Nah, bagaimana sih menurut kalian setelah belajar tentang pecahan ini? Apakah kalian merasa sangat senang belajar matematika? Matematika sangat menyenangkan. Oke. Ya, apa masih membuat apa sih kira-kira bingung? Selamat nanti kita belajar lagi tentang soal O agar lebih wow lagi. Karena kita udah di penghujung waktu, sebelum kita pulang Ibu mau memberikan soal evaluasi nih buat kalian. Dikumpulkan di depan ya. Iya Bu. Jangan lupa dibawa soalnya. Kayaknya mana saya? Nanya Ibu, saya mau kasih hasilnya. Kan, apakah anak-anak yang ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Pecahan Bu, bisa ditambah, bisa dikurang. Bisa ditambah, bisa dikurang. Pecahan juga sampai depan sehari-hari Bu. Penting dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali ya. Belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai penyebut maupun penyebut berbeda maupun yang sama, dan cara mengerjakan dua pecahan tersebut juga caranya juga berbeda. Dari yang pertama, jika penyebutnya berbeda kita harus mencari KPK dulu. Apa itu KPK? Ada yang tahu KPK? KPK. Kelipatan pertemuan kecil dari penyebut tersebut. Setelah itu kita baru menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Jangan lupa PR yang dikerjakan dan dikumpul. Iya, juga punya bab 5 dipelajari ya tentang bangun ruang. Ya Pak Wahid ya. Pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Akhiri, bihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.